Halo teman-teman, selamat datang di podcast Learning Journal kelompok A1. Padahal baru kemarin ya kita podcast. Kembali lagi dengan saya, Aina Salsabila Atarik dari Setijin Cipta Karya dan bersama teman-teman dari Politeknik PU. Ada Mas Aditya, Mas Agung, Mas Fahmi, dan Mas Elang. Lalu di Setijin Cipta Karya juga ada Mas Chandra dan Mas Dimas. Saya senang sekali hari ini saya bisa akan menemani teman-teman dalam diskusi kita mengenai what we can do to make PU better and stronger. Seperti kita tahu, Kementerian PU itu memegang peran vital ya dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jadi penting banget untuk kita pikirkan bersama dan mengetahui langkah-langkah agar PU bisa kembali semakin semakin kuat dan lebih baik ke depannya. Baik, saya ingin memulai dengan teman-teman dari Politeknik PU dulu nih. Menurut teman-teman, apa peran inovasi dan pendidikan di kampus itu penting untuk memperkuat Kementerian PU, khususnya menghadapi tantangan pembangunan di masa depan? Baik, Oke, Mbak oke. Ina. Mas Erlang, silakan. Iya, Kak, kalau di Politeknik Pekerjaan Umum, mungkin kita menyadari ya di sini, apalagi posisi kita sebagai pengajar, sebagai dosen. Jadi, tanggung jawabnya tuh sangat penting untuk pendidikan kepada generasi baru, generasi muda. Bukan hanya, tapi sebenarnya bukan hanya sekedar mengajar di kelas ya, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan semangat kebangsaan buat generasi-generasi muda seperti itu. Jadi mungkin yang bisa saya lakukan itu untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kedisiplinan, sama rasa cinta tanah air terhadap generasi muda, generasi penerus, eh, sehingga dapat bersikap profesional dan beretika untuk membangun infrastruktur bangsa. Lalu juga mungkin kalau salah satu di perguruan tinggi itu ada, jadi ada tridharma ya, selain pendidikan juga ada pengabdian kepada masyarakat dan penelitian. Jadi ini eh, untuk menghadirkan kebutuhan-kebutuhan yang relevan kepada masyarakat untuk eh, mengatasi keluh kesah dari masyarakat juga kita lakukan dengan menghadirkan gagasan dan inovasi baru. Jadi untuk itu mungkin langkah-langkah kecil ya dari bagian upaya untuk menjadikan Kementerian PU ini lebih baik untuk ke depannya. Dari saya seperti itu ya Mbak Ina. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Mantap Mas Aditya. Sedikit menambahkan buat Mbak Aina, Mas Dimas, dan Mas Chandra, kita di Politeknik PU ini kan kedepannya bakal menciptakan tenaga-tenaga kerja yang bakal bekerja di bidang kpu-an seperti itu. Jadi apa yang bakal kita tanamkan saat pelajaran, saat perkuliahan, itu bakal berpengaruh untuk Kementerian Pekerjaan Umum kedepannya seperti itu. Jadi dengan adanya kemarin saat kita latsar dapat materi bela negara, wawasan kebangsaan, isu strategis, algoritma kebangsaan seperti itu, saat kuliah kita selip-selipkan, jadi secara tidak langsung nanti ke depan kita akan membentuk generasi penerus bidang kpu-an yang lebih baik seperti itu sehingga dapat menciptakan Kementerian PU ke depannya yang lebih baik juga seperti itu Mbak Aina. Oke, tadi dengar sekali ya, seperti yang sudah disampaikan Mas Adit dan Mas Agung. Jadi, kita itu sebagai dosen, tugasnya tidak cuma di bidang pendidikan saja, tapi juga ada tugas lain yang tergabung dalam Tridharma. Ada pendidikan, ada penelitian, dan juga ada pengabdian. Nah, dua aspek tadi ini pun kita juga harus sesuaikan dengan background masing-masing dari tiap-tiap dosen. Jadi contoh, saya itu kan eh, ditempatkan di prodi TKBG, Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung. Jadi penelitiannya pun dan pengabdiannya juga diminta untuk mengarah ke bidang bangunan gedung. Jadi contohnya kemarin saya bergabung dengan fakultas saya untuk meneliti terkait keadaan di Sayung, Demak. Mungkin dapat tahu ya di Sayung, Sayung Demak itu terjadi banjir rob ya.
yang lumayan butuh perhatian khusus. Nah, itu di lingkungan sekitar kita coba lakukan penelitian bagaimana dampaknya. Lalu mungkin di next kesempatan kita akan membuat sebuah prototipe eh, rumah yang di lingkungan tersebut yang bisa menjangkau ya, yang bisa menjadi solusi untuk warga sekitar. Saya kira begitu. Mungkin dari Mas Elang, kita lagi. Wah, hebat banget ya Mas Fahmi. Jadi penelitian kita sebagai dosen di Politeknik PU itu juga dapat sebagai pengabdian kepada masyarakat. Jadi masyarakatnya bisa merasakan secara langsung dampak kita sebagai pegawai Kementerian Pekerjaan Umum yang bekerja sebagai dosen, tidak hanya sebagai pendidik, namun juga sebagai agen perubahan di masyarakat dan agen pembangunan juga. Masyarakat jadi bisa lebih merasakan kehadiran kita dan merasakan bahwa negara ini memperhatikan mereka. Kita sebagai dosen juga akan selalu menanamkan nilai profesionalisme dan rasa kebangsaan yang tinggi kepada mahasiswa sehingga generasi penerus bangsa kita ini menjadi lebih baik dan bisa membangun baik Kementerian PU dan bangsa Indonesia. Benar begitu, Mbak Aina? Benar sekali. Terima kasih atas masukan inspiratif yang teman-teman telah beri. Nah, kalau untuk dari sisi set Dijen CK ini, kalau tidak salah Mas Chandra dan Mas Dimas di bagian kepegawaian ya, untuk di bagian set Dijen Cipta Karya. Iya, betul, Mbak. Nah, kalau dari sisi kepegawaian ini, menurut saya SDM itu merupakan tulang punggung organisasi. Kalau menurut mas-masnya langkah apa yang mungkin bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas, integritas, dan semangat kerja dari kepegawaian agar PU semakin solid? Ya, mungkin saya dulu ya. Nah, ini kan kalau kita ini di bagian kepegawaian di Setjen Cipta Karya. Nah, tentunya otomatis kita ini akan mengurusi data-data pegawai yang ada di Se- Cipta Karya dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Nah, pastinya kita ini harus menjadi contoh bagi mereka-mereka yang ada di balai-balai tersebut. Nah, untuk dari saya sendiri, karena saya ini sebagai pegawai di kepegawaian, ada beberapa langkah yang mungkin bisa saya lakukan ya. Pertama itu tentu saja adalah pengelolaan data pegawai yang lebih efisien, di mana pada masa ini kan masa digitalisasi, semuanya serba modern. Nah, kita sebagai pengelola data-data pegawai juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Kita menggunakan tools-tools yang terbaru. Tetapi kita juga harus memperhatikan peraturan-peraturan yang ada. Jadi tanpa eh, tidak boleh kita itu memakai sebuah tools ini sembarangan sehingga nanti ada misalnya ada data yang dikhawatirkan bisa bocor atau malah yang ya berisiko terkena kejahatan cybercrime. Kemudian yang lain ada juga evaluasi kinerja pegawai secara adil dan objektif. Nah, kita kan sebagai eh, di kepegawaian ini kan juga menilai kinerja setiap pegawai ya. Nah, ini penilaian ini harus dilakukan secara objektif. Kita tidak boleh memandang seorang pegawai ini bagaimana sih hubungannya dengan kita, apakah itu teman kita, atasan kita. Itu kita tidak boleh memandang seperti itu. Kita harus memandang semua pegawai ini sesuai dengan kinerja mereka. Tidak boleh dibeda-bedakan. Kemudian yang ketiga ada juga penyelenggaraan pelatihan untuk bela negara. Jadi kita juga di kepegawaian ini kan juga mengurusi berbagai macam pelatihan. Salah satunya adalah pelatihan bela negara ini kepada pegawai-pegawai yang ada di Cipta Karya seperti itu. Mungkin dari Mas Dimas ingin menambahkan? Ya Mas, kan kita sebagai calon ASN, kita semua punya peran strategis masing-masing untuk mendukung pembangunan infrastruktur ya. Terutama bagi saya yang memiliki jabatan fungsional sebagai arsiparis.
di mana semua yang Mas Chandra bilang, terus hasil-hasil penelitian Mas Fahmi, Mas Agung, Mas Elang, Mas Rifandi itu kan semua ada arsipnya. Nah, itu yang menjadi tugas saya ke depannya untuk penguatan penguatan integritas arsip yang mana itu menjamin keaslian dan legalitas untuk masa depannya. Terus yang kedua, digitalisasi dan keamanan data. Karena setiap arsip itu ada keamanannya tersendiri, ada yang bersifat rahasia, ada yang bersifat biasa, jadi itu harus disesuaikan dan informasi yang keluar tidak boleh sembarangan. Terus ya, untuk dikaitkan dengan bela negara itu menyisipkan nilai-nilainya itu ya kayak tadi, tidak menyebarluaskan informasi-informasi yang bersifat rahasia atau yang hanya untuk eh, direktorat sendiri, bukan untuk yang ke semua gitu. Jadi keamanan datanya itu menyambung Mas Chandra tadi, di kepegawaian itu banyak arsip yang bersifat rahasia jadi tidak bisa disebarluaskan gitu Mas. Ya gitu Mbak. Kalau Mbak Ina sendiri gimana Mbak? Nah, terima kasih banyak atas yang telah teman-teman yang dari Setjen Cipta Karya sudah beri tahu ke kita semua. Nah, kalau untuk di bagian sendiri, saya kan juga seperti Mas Chandra dan Mas Dimas, di bagian Setjen Cipta Karya, tapi bagian BMN, khususnya untuk di penatausahaan BMN. Kalau untuk bagian BMN sendiri, saya melihat dan berpikir, sejauh ini penguatan tata kelola aset juga penting banget, supaya semua aset negara bisa dikelola secara optimal, transparan, dan mendukung pembangunan, terutama dalam penguatan tata kelola barang milik negara. Dalam BMN itu pun sendiri, untuk pencatatan dan pelaporan aset kami lakukan secara optimalisasi agar lebih transparan dan akuntabel, lalu memanfaatkan BMN secara efektif, misalnya untuk mendukung program permukiman atau fasilitas publik. Lalu juga di digitalisasi pengelolaan BMN telah dilakukan biar lebih cepat dan terintegrasi dan minim kesalahan. Jadi ternyata setiap bidang memang punya kontribusi besar ya. Nah, untuk ceritanya semua ini terima kasih banyak ya teman-teman. Menarik sekali untuk pengalaman itu ternyata bela negara dari tidak hanya untuk di khusus militer saja ya, dari perspektif teman-teman kita ini. Sekarang kita semua sudah kan sekarang ini kita semua kan sudah menjadi pekerja ya atau pegawai, termasuk juga mas-mas yang dari Politeknik. Kan sebelumnya kita semua ini sudah pernah menjadi mahasiswa atau pelajar. Nah, untuk khusus yang mas-mas yang sekarang posisinya menjadi pelajar atau dosen, mungkin apa ada yang ingin mas-mas sampaikan atau yang mas harapkan, misalnya dalam waktu dulu sebagai mahasiswa tahu lebih dahulu perihal kayak kebiasaan kecil yang termasuk bela negara yang bisa mempengaruhi menjadi individu lebih baik. Ya, izin menjawab ya Mbak Ino ya. Tadi yang itu seperti disampaikan sebelumnya bahwa di zaman sekarang itu untuk bela negara ya nggak cuma hanya dengan cara angkat senjata. Ya, jadi bisa kita lakukan eh, dengan melakukan kerjaan kita yang kita yang kita harap itu untuk bisa pastinya untuk membuat PU instansi kita ini lebih baik dan lebih kuat. Seperti contohnya kalau dari teman dosen yang melakukan pidana dengan baik. Tadi teman-teman di CK seperti Mas Sam itu Mas Dimas di bidang kepegawaian dan juga Mbak Ina di bidang BUMN itu kira-kira. Nah, sama juga dengan teman-teman di mahasiswa. Jadi kita sebagai dosen pun juga uh, pasti mengarahkan mereka nih. Oh, kalian tuh harus selalu uh, tidak hanya belajar saja, tidak hanya punya skill yang baik, tidak hanya dengan pengetahuan yang baik, tapi juga attitude yang baik. Jadi dengan adanya tiga aspek tersebut, yaitu adalah ilmu, pengetahuan, skill, dan juga attitude, kita bisa melakukan negara
eh, dengan menunjukkan kita sebagai manusia itu tetap berprestasi. Saya kira seperti itu. Luar biasa sekali ya diskusi kita hari ini. Kita jadinya bisa belajar bahwa PU itu membuat PU lebih baik dan kuat itu tidak hanya soal infrastruktur fisik, juga termasuk dalam bela negara yang non-militer. Misalnya seperti dalam kejujuran, di mana yang seperti bagian yang telah kita lakukan juga transparansi dalam pekerjaan, mengolah data, serta juga menjadi publik pengajar memberi contoh seperti misalnya para teman-teman kita yang sebagai dosen memberi contoh yang baik terhadap para mahasiswa atau juga teman-teman kita yang berada di Kementerian PU untuk bagian setijen memberikan contoh ke balai-balainya sebagai ASN yang bagaimana perilaku yang baik dalam yang transparansi, akuntabel, dan juga ternyata digitalisasi juga bisa menjadi kunci untuk membuat PU lebih kuat, lebih better, dan stronger ya jadinya. Baik, sepertinya diskusi kita untuk hari ini cukup dari sampai sini saja. Terima kasih semua teman-teman atas masukan yang inspiratif dan juga membuat pemikiran kita lebih terbuka. Jadi saya sebagai moderator podcast hari ini akan menutup diskusi podcast Learning Journal kelompok A1. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Mbak Ina. Terima kasih, Mbak Ina. Dadah. Makasih. Terima kasih, Mbak.